Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai analisis dan evaluasi neraca pembayaran Bank Indonesia pada tahun 2021 dan 2000 sampai 2023. Eh, Presentasi ini disusun oleh Sandra Tarik Nukson, Alvina Taula Lubis, dan Davin Adiatma Nugraha. Selanjutnya ini merupakan pengertian dari neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau balance of payment adalah laporan sistematis yang mencatat semua laporan transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan dunia luar selama periode waktu tertentu. Biasanya per kuartal atau tahunan. Ini mencakup transaksi barang, jasa, pendapatan, transaksi modal, serta aliran modal ke dalam dan luar negara tersebut. Dalam neraca pembayaran ini terdapat 4 komponen utama, yaitu pertama ada transaksi berjalan atau current account, yang kedua itu ada transaksi modal atau capital account, ketiga itu ada transaksi finansial atau financial account, yang keempat yaitu ada cadangan devisa atau forex. Selanjutnya ini merupakan gambaran dari neraca pembayaran dari negara Indonesia terdapat dari tahun 2021 sampai 2023. Next. Kemudian dari neraca pembayaran Indonesia tersebut, kami sudah menganalisis dari masing-masing per tahunnya, yaitu pada tahun 2021, di mana transaksi berjalan mengalami surplus besar 3,51 juta US dollar dan didorong oleh ekspor barang dagangan umum sebesar 100.089,98 juta US dollar, meskipun ada defisit pada jasa dan pendapatan primer. Kemudian dari transaksi finansial mengalami defisit pada aset sebesar 12,492 juta US dollar, namun investasi langsung positif berada pada angka 20,213 juta US dollar. Dan pada cadangan devisa itu terdapat 144,905 US dollar dan mencerminkan ketahanan ekonomi. Dan pada tahun 2022, transaksi berjalan mengalami surplus meningkat menjadi 4.283 US dollar, meskipun impor naik secara signifikan. Pendapatan primer defisit semakin besar pada angka 11,34 juta US dollar. Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran lebih besar kepada investor asing. Kemudian pada transaksi finansial mengalami defisit sebesar 8,389 juta US dollar, terutama hal ini disebabkan oleh aliran keluar aset. Dan cadangan devisa menurun menjadi 139,129 US dollar. Kemudian pada tahun 2023, transaksi berjalan mengalami defisit sebesar 1,567 juta US dollar dengan mengalami penurunan ekspor dan peningkatan defisit pendapatan primer. Kemudian untuk transaksi finansial mengalami perbaikan di sektor investasi portofolio, mengalami surplus sebesar 2,623 US dollar meskipun investasi langsung menurun. Kemudian untuk cadangan devisa mengalami peningkatan menjadi 100 dan hal itu menandakan bahwa terjadi pemulihan ekonomi pada Indonesia. Kemudian dari ketiga tersebut kami menarik kesimpulan pada tahun 2021 surplus transaksi berjalan kuat dengan investasi asing yang tinggi. Namun ada defisit finansial. Pada tahun 2022 surplus meningkat meski tekanan pada transaksi finansial dan penurunan cadangan pada devisa. Kemudian pada tahun 2003 mengalami defisit transaksi berjalan muncul. Namun ada pemulihan di investasi portofolio dan cadangan devisa. Next. Selanjutnya, neraca pembayaran tahun 2021. Pada tahun ini terjadi surplus transaksi berjalan sebesar 3,511 juta US dollar. Ekspor mencapai 233,805 juta US dollar didorong oleh komoditas seperti minyak sawit dan batu bara. Untuk defisit jasa sebesar minus 14,559 juta US dollar dan pendapatan primer sebesar minus 9,386 US dollar minus 9,386 juta US dollar. Untuk cadangan devisa terdapat
144,905 juta US dollar. Untuk neraca pembayaran tahun 2022, surplus transaksi berjalan sebesar 4,283 juta US dollar. Explore naik menjadi 252,0,38 juta US dollar. Namun impor juga meningkat menjadi 206,354 juta US dollar. Defisit pendapatan primer naik menjadi minus 11,034 juta US dollar dan cadangan devisa menurun menjadi 139,129 juta US dollar. Neraca pembayaran tahun 2023. Defisit transaksi berjalan sebesar minus 1,567 juta US dollar. Penurunan ekspor sebesar 233,650 juta US dollar. Impor menurun sedikit menjadi 202,097 juta US dollar. Defisit pendapatan primer meningkat menjadi minus 12,094 juta US dollar dan cadangan devisa meningkat menjadi 146,384 juta US dollar. Selanjutnya perkembangan transaksi modal dan finansial 2021 sampai 2023. Transaksi modal sangat kecil dan tidak signifikan. Selanjutnya transaksi finansial terdapat defisit besar pada tahun 2021 dan 2022, namun ada perbaikan pada tahun 2023. Selanjutnya investasi langsung tetap stabil, sementara investasi portofolio mulai pulih pada tahun 2023, yaitu terjadinya surplus sebesar 2,623 juta US dollar. Selanjutnya evaluasi transaksi berjalan. Ya, berjalan, Dra. Evaluasi transaksi berjalan. Dra, yang evaluasi transaksi berjalan. Oke. Jadi transaksi berjalan ini surplus di tahun 2021 dan 2022 mencerminkan kekuatan ekspor. Dan terjadi defisit di 2023 menunjukkan kerentanan terhadap penurunan harga komoditas dan perlambatan global. Defisit pendapatan primer yang terus meningkat mengindikasikan tingginya pembayaran untuk investasi asing. Jadi bisa dibilang tahun 2021 dan 2022 ini kinerja ekspor yang baik jadi faktor utama, sementara defisit di jasa dan pendapatan primernya itu tetap punya tantangan. Dan di tahun 2023 ini terjadi defisit, menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia rentan terhadap penurunan harga komoditas. Lanjut, Dra. Next slide. Lalu ada evaluasi transaksi finansial. Aliran keluar aset yang besar pada 2021 dan 2022 sebesar 12,492 juta US dollar dan 9,533 juta US dollar. Perbaikan pada 2023 dengan surplus di investasi portofolio. Lalu investasi langsung tetap menjadi komponen positif bagi ekonomi. Next slide, tidak. Lalu di sini terdapat evaluasi cadangan devisa. Oke, jadi bisa dilihat tahun 2021 ini cadangan devisa itu stabil meningkat. Tahun 2021 itu sebesar 144,905 juta US dollar. Tahun 2022 itu menurun sedikit menjadi 139,129 juta US dollar, dan pada tahun 2000 itu meningkat kembali menjadi 146,384 juta US dollar dan memberikan ketahanan terhadap guncangan ekonomi global. Lanjut, Dra. Lalu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya yang pertama, neraca pembayaran tahun 2021 dan 2022 mencerminkan ketahanan Indonesia. Namun,
tantangan meningkat pada tahun 2023. Yang kedua, transit di 2023 terutama karena bergantungan pada komoditas. Yang kedua, meningkatkan daya saing ekspor bernilai tambah. Dan yang terakhir, menjaga stabilitas makroekonomi dan menarik lebih banyak investasi portofolio. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.